and welcome to Macrofest 2024. On behalf of our team, I'm thrilled to bring you highlights from this exciting event organized by the Management Student Association of FEB UNEM. Let me introduce our team. My name is Ginaziva Anastasia. And my name is Nurainun Rahmawati Syafar. My name is Andi Wasirham. My name is Devina Sapa Pelisa. My name is Felicia Damayanti. Together, we'll explore the amazing booths and activities at Macrofest and share them with you. To start, we'll be interviewing Kak Rada from Expressio. Thank you for joining us. Hello everyone, welcome to Macrofest. Macrofest is one of the work programs of the FEB UNM Management Student Association. In Macrofest, there are different kinds of tenants sales and different kinds of competition. There are many competitions in Macrofest, which certainly include intellectual values. One of them is a debate competition. The debate topic of Macrofest 2024 is about environmental issues. And then at Macrofest, it will also be combined with a national seminar with the theme Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Manusia di Era Digital, Membangun Kompetensi dan Peluang Kerja Berkelanjutan. Not only will there be competition and national seminar at Macrofest 2024, but there will also be many tenants selling at Macrofest, one of which is the Expressio tenant that we are going to interview. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan Kak, saya Wais dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Tujuan saya untuk ke Kakak itu untuk bagaimana mewawancari Kakak tentang usaha-usahanya Kakak. Apakah bisa Kak? Ya, boleh. Baik, untuk yang pertama Kak, saya ingin mengetahui seberapa lama sih usahanya Kakak ini sudah beroperasi? Kurang lebih dari 2023 Februari Maret, berarti sudah 1 tahun 8 bulan ya. Setahun lebih ya Kak? Iya. Untuk modal awal untuk usaha ini tuh didapatnya dari mana sih Kak? Dari tabungan dana sendiri. Oh, tabungan dari usaha sendiri ya Kak? Sama suamiku. Oh, berdua sama suami Kak Di untuk cari modalnya. Nah, terus untuk kan tentu saja modalnya kita juga terbatas Kak. Nah, untuk bagaimana bisa bertahan dalam usaha tak ini, untuk terus usaha tak ini berjalan, bagaimana sih kita putar itu modal tak terus supaya bisa terus berkembang gitu Kak? Dari peningkatan penjualan, awal-awal juga memang agak sulit untuk capai target begitu, tapi lama-kelamaan juga banyak hal yang kita lakukan untuk Expressio buat ini coffee shopku, jadi alhamdulillah meningkat, dan saya juga sudah punya karyawan. Dari awalnya kita cuma berdua, sekarang jadi berenam dalam tim. Jadi memang kita caranya peningkatan penjualan, bagaimana caranya supaya produkku terjual mencapai target setiap bulannya. Oh, berarti untuk bagaimana perputaran modalnya Kakak itu dengan cara bagaimana supaya menaikkan pemasarannya ya Kak? Karena dari modalku dari terputar lagi dari awal itu kan modal, maksudnya modalku terputar dari penjualanku toh, karena berapa penjualanku yang terjual pasti ada modal yang saya dapatkan, jadi pasti modalku terputar di situ, dan alhamdulillah belum pernah belum pernah ada, kan ada rugi ada, maksudnya cuman kayak alhamdulillah mencapai target terus di penjualanku untuk memenuhi kembali modal. Baik Kak, untuk kan Kakak ini usahanya usaha kopi ya Kak? Iya. Nah, kopi kan juga kita butuh untuk menyimpan, untuk ngestok barang nih Kak. Iya. Nah, itu untuk ngestoking kopinya itu gimana sih Kak? Untuk cara ngestoknya itu gimana Kak? Oh, untuk pembelian stoknya ya. Untuk kayak semisal ada tempat penyimpanannya Kak atau semacamnya Kak? Kalau saya stoknya stok per bulan, jadi reload bahan saya biasa pergi belanja sendiri di tokonya langsung atau pesan secara dari gudang.
dari gudang kopinya langsung ya kak? Gudang penjualan bahan. Jadi diantar langsung ke kopi terus disimpan di gudang. Tapi setiap sebulan Ji. Pembelian bahan coffee shop itu setiap sebulan. Oh, ngestoknya setiap sebulan sekali ya kak? Setiap bulan cek barang. Terus kan ngestoknya itu sebulan sekali kak. Nah, untuk pengadaan bahannya itu kak didapat dari mana kak? Kalau pengadaan bahan dari saya belanja sendiri di tokonya langsung, di toko grosir atau apapun saya belanja dari toko. Sama saya juga pesan itu tadi dari distributor besar. Oh, untuk ngestok biji kopinya sendiri itu ada distributornya ya kak? Ya, ada. Saya pesan kopi dari ada tempat roasting kopi sendiri. Nah, kan kakak ini menciptakan produk kopi nih kak. Nah, kenapa sih kakak bisa kepikiran untuk buat produk kopi ini kak? Kalau dari awal saya sama suamiku iseng karena suka nongkrong, tapi tempat nongkrong selalu full. Jadi saya berpikir untuk buat coffee shop di Baitur Rahman, di rumahku sendiri. Jadi kita buat karena mau saja ada tempat nongkrong buat teman-teman atau bagaimana, terus supaya ada tempat nongkrong lah. Pertama awalnya karena iseng saja, tapi ya, lama-kelamaan saya berdua suka sama kopi, jadi kita meningkatkan terus dan alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Berarti untuk latar belakangnya kakak menciptakan kopi karena kakak iseng dan suka ngopi, makanya kakak menciptakan kopi untuk bisa ngopi di rumah ya kak? Iya, karena saya coffee shopnya cuman kecil aja di rumah, tapi ada aja tempat untuk santai-santainya. Terus apa sih keunggulannya nih produknya kakak dari kopi-kopi yang lain? Kan banyak nih saingan-saingan dari semisal kopi apa. Nah, apa sih keunggulannya kopi espresso ini? Kalau keunggulan, kita berusaha juga menjual yang agak beda dari coffee shop yang lain. Kita mau punya produk sendiri yang memang ciri khasnya espresso. Yang dimana sekarang kita lagi banyak penjualan itu kopi susu. Kopi susunya ini kopi susu Van Java. Van Java itu lebih kopi susu, tapi dia bukan kopi susu biasa, dia kopi susu yang lebih creamy. Lagi karena kita melihat pasar yang ada di Makassar. Kalau yang di Makassar sekarang kayak lagi banyak suka aren, kopi susu gula aren apa segala macam. Kita juga jual, tapi kita juga berusaha untuk menciptakan produk sendiri yang mungkin jadi ciri khas dari espresso. Baik, nah kalau semisal nih kak, kan kemarin kakak berdirinya tahun 2023 ya kak. Nah, kakak kan tidak merasakan COVID-19 ya kak. Kalau semisal nih kak, di kemudian hari tidak diminta-minta kan kak, kalau semisal terjadi COVID part 2 lah kak. Nah, itu penanggulangannya kakak ataupun antisipasinya kakak itu bagaimana sih kak? Yang pertama akan tetap menjual, mungkin insya Allah akan tetap menjual, tapi kita hindari kontaminasi langsung, mungkin dengan cara driver ojek online atau bagaimana ya, atau take away, tidak ya sebisa mungkin kita menjaga diri juga untuk tidak terkontaminasi sama virusnya dan juga tidak terkontaminasi sama yang lain. Baik kak, untuk kan kopi espresso ini sudah berdiri selama setahun nih kak. Nah, untuk tantangan selama ini, itu tantangan apa saja sih kak untuk menjalani usaha ini kak? Kalau tantangannya mungkin penjualan yang biasa mungkin tidak capai target. Saya tidak sesuai dengan misalnya targetnya di bawah target penjualannya itu mungkin, tapi tidak apa-apa, itu selalu dijadikan kegagalan seperti itu yang buat bekerja lagi. Semoga bulan depan lebih banyak lagi penjualan, paling itu saja. Kalau kegagalan soal yang lain, alhamdulillah semua jalan lancar karena kita kerja tim. Berarti untuk kakak sendiri kegagalan ini dijadikan sebuah pelajaran ya kak, untuk bagaimana memperbaiki ke depannya. Terus untuk pemasaran, nah kan kakak tadi bilang bahwasanya untuk bagaimana memutar modal itu dengan cara menaikkan penjualan ya kak. Nah, untuk
menaikkan penjualan ini otomatis kan membutuhkan pemasaran. Nah, kakak ini memasarkan produknya itu dari mana sih kak? Kita pemasaran produk itu di semua media sosial kayak Facebook, Instagram, TikTok, sama kita juga buat promosi. Kalau di Expressio ada promosi yang setiap hari Jumat itu diskon 20% ala item minuman, sama kalau pembelian ke 10 dengan ada stempel Expressio kalau pembelian 10 sudah dapat 10 stempel gratis 1. Jadi promosinya itu penjualannya kami tuh sebagaimana mungkin kita perkenalkan Expressio supaya banyak orang yang tahu. Oke, baik, terima kasih kak. Untuk pertanyaan saya selanjutnya, mungkin pertanyaan tambahan ya kak. Kan kakak ini berdiri sudah setahun ya kak. Nah, untuk dapat survive selama setahun ini tuh sih gimana sih kak? Kan banyak juga pesaing-pesaing dari luar. Untuk Expressio sendiri survive itu gimana sih kak? Kita prinsip hidup saya dengan suamiku itu tidak terlalu mau pusing sama yang terjadi di luar sana. Kita juga cuma berusaha saja jalani apa yang kita percaya bahwa produk yang kita buat juga tidak kalah enak dari luar sana. Kita juga sudah memberikan yang terbaik, jadi percaya saja rezeki tidak akan tertukar sama siapapun. Jadi Expressio mau rame mau sepi, tapi tetap kita percaya kalau Expressio punya kopi juga enak. Baik, terima kasih kak. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya kak. Mungkin ada closing statement dari kakak? Closing statementku buat apa nih? Buat acara ini atau buat kopiku atau buat apa? Itu terserah kakak, mau dari perusahaannya kakak, mau dari acara ini, dan entah kakak juga mau mempromosikan usahanya kakak, itu juga tidak masalah kak. Sikat saja. Buat teman-teman jangan lupa singgah di Expressio, rasakan kopinya, rasakan ciri khas kopi dari Expressio. Dan buat teman-teman yang mau coba berbisnis, jangan takut gagal karena semua ada jalannya. Untuk alamatnya itu di mana sih kak, ke Expressio itu? Kalau Expressio Social Space itu di Jalan Masjid Baitur Rahman nomor 70B di belakang Unifa. Terima kasih kak sudah mau diwawancarai oleh kami. Kami sangat-sangat terima kasih dan terima kasih kak. Semoga lancar kuliahnya. Baik, assalamualaikum. Expressio is a coffee company that was founded in March 2023. Expressio sells coffee whose coffee beans are taken directly from large distributors. One of the best sellers of Expressio is Van Java Milk Coffee. Van Java Milk Coffee is also what distinguishes Expressio products from other coffee shops. Thank you to those of you who are following this video until the end, and thank you to the HIMA Management FEB UNM for making a work program as cool as this Macrofest, and see you at the next Macrofest. On behalf of our team, I'd like to thank Karada for sharing about your bot. Your product Expressio is truly fantastic, and we hope many visitors enjoy it. Macrofest 2024 has been an incredible event showcasing amazing vendors and exciting competition. Congratulations to the organizers for creating such a successful program. We've loved covering this event and can't wait to explore more of what it has to offer. Don't miss out. Macrofest continues until tomorrow and at the Amanagappa building UNM. Thank you for tuning in and see you next time. See you. See you.